Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah bagi kami, sampaikanlah isi hati-Mu. Roh Kudus Tuhan, ajar kami supaya kami semakin mengerti akan kebenaran firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seharusnya hidup sebagai orang percaya saat inilah yang kita nantikan. Saat di mana anak-anak Allah akan dinyatakan. Jadi mari kita periksa hidup kita. Apa yang sedang kita nantikan hari-hari ini? Apa yang sedang kita harapkan hari-hari ini? Harus kita periksa hidup kita dengan jujur, saudaraku. Karena sebagai orang percaya seharusnya yang kita nantikan lebih daripada apapun adalah saat ini. Saat anak-anak Allah dinyatakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang sedang kita harapkan bisa terjadi di dalam hidup kita saat ini, ya. Ada begitu banyak hal. Nah, semua yang kita harapkan biasanya adalah hal-hal yang bisa membuat kita menikmati kesenangan hidup ini, bisa membuat kita merasa bahagia, bisa membuat kita merasa senang, supaya kita bisa tinggal di dalam kenyamanan hidup. Nah, saudaraku, kalau mau jujur, setiap hari kita mengarahkan pikiran dan hati kita selalu tertuju kepada apa yang sedang kita nantikan itu. Dan ini menjadi pengharapan kita yang sangat luar biasa. Semua ini adalah realitas hidup yang bisa kita jumpai di dalam hidup kita sehari-hari, entah itu pengalaman hidup kita sendiri atau kita bisa melihat itu terjadi di dalam kehidupan manusia pada umumnya. Saudaraku, pada akhirnya cara hidup yang demikian akan membuat kita tidak pernah serius untuk menanti-nantikan saat anak-anak Allah itu dinyatakan. Karena pikiran kita, hasrat kita, selera jiwa kita ditujukan kepada perkara-perkara yang duniawi. Bukan perkara-perkara kekal, saudaraku. Padahal firman Tuhan mengajarkan kita, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, akibat dari keinginan hati yang menggebu-gebu menanti-nantikan apa yang kita harapkan, membuat kita hampir-hampir tidak pernah lagi berpikir bagaimana mempersiapkan hati, mempersiapkan hidup kita untuk menanti-nantikan Tuhan. Padahal sebagai orang percaya, fokus hidup kita seharusnya hanya menanti-nantikan Tuhan, bukan yang lain. Inilah yang harus menjadi pengharapan kita satu-satunya. Supaya dengan hasrat yang menggebu-gebu untuk menanti-nantikan Tuhan, kita bisa mengoreksi seluruh hidup kita, lalu kita menjaga hati dan pikiran kita tetap ada di dalam kesucian dan kekudusan Allah. Saudaraku, fakta hidup menunjukkan kepada kita bahwa kebanyakan manusia pada umumnya, dalam hal ini juga termasuk banyak orang percaya yang tidak sedang menanti-nantikan Tuhan. Kenapa demikian? Karena hati mereka, pikiran mereka, pengharapan mereka ditujukan kepada segala sesuatu yang tertuju kepada hal-hal materi. Bisa punya rumah sendiri, punya mobil baru, ya, dapat jodoh yang cantik, yang ganteng,
punya kedudukan yang bagus atau jabatan yang bagus di kantor, ya, bisa menjadi orang yang terpandang, yang terhormat. Semua ini realitas kehidupan yang ada di dalam kehidupan manusia pada umumnya, tetapi juga terjadi di dalam banyak kehidupan orang percaya, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 25 ayat 21, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Saudara, kata ketulusan yang dikatakan di dalam ayat ini, kalau kita mau memeriksa arti sesungguhnya dari kata dasarnya tulus itu juga berarti tidak serong, ya, tidak serong. Juga ada kata kejujuran. Jujur artinya lurus hati. Jadi, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus hidup benar, tidak neko-neko, tidak serong. Hati kita lurus, hanya menantikan dan merindukan Tuhan saja, tidak ada yang lain. Jangan sampai hati kita dicemari oleh berbagai hal yang semakin menjauhkan kita daripada Tuhan, sehingga kita pada akhirnya tidak lagi memiliki kerinduan akan Tuhan, tidak lagi sungguh-sungguh mau menanti-nantikan Tuhan. Itulah kenapa di dalam kebenaran firman Tuhan ini Daud mengungkapkan bahwa ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Jadi setiap saat hidup ada di dalam ketulusan, setiap saat hidup di dalam kejujuran, itu yang harus mengawal kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan serong, jangan neko-neko. Ini harus menjadi realitas hidup kita yang sesungguhnya sebagai orang percaya. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara, kalau fokus hidup kita hanya ditujukan kepada hal-hal dunia, maka kita tidak bisa bersentuhan dengan Tuhan. Sebab kita memiliki realitas hidup yang berbeda. Keinginan kita hanya tertuju kepada perkara-perkara materi, sehingga kita tidak sungguh-sungguh memiliki hati yang menanti-nantikan Tuhan, memiliki hati yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu gairah hidup kita, ya, hasrat hati kita seharusnya ditujukan kepada satu hal ini saja, menanti-nantikan Tuhan. Sehingga doa kita pun menjadi seperti apa yang firman Tuhan katakan, Mazmur 25 ayat 4 dan ayatnya yang kelima, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudaraku, kalau ini yang menjadi doa kita, ini satu pengharapan yang luar biasa. Kenapa? Karena dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang menanti-nantikan Allah akan hidup selama-lamanya. Saudaraku, firman Tuhan katakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudaraku, menanti-nantikan Tuhan harus menjadi tujuan hidup kita satu-satunya dan bukan yang lain. Sehingga kita bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami bahwa ternyata selama ini kami begitu sibuk untuk mencari sesuatu yang bisa menyenangkan tubuh jasmani kami, yang bisa menyenangkan kedagingan kami, yang bisa memuaskan hati kami secara duniawi. Bapa, kami mengakui kami bersalah dan berdosa di hadapan-Mu. Sebab seharusnya saat ini kami mengarahkan fokus hidup kami hanya kepada satu tujuan,
yaitu menanti-nantikan Engkau saja ya Allah, lebih daripada apapun, lebih daripada apapun. Ya Bapa, biarlah di sisa umur hidup kami, di dalam sepanjang perjalanan hari-hari hidup kami hanya mau menanti-nantikan Engkau saja. Dan kami mau berjuang untuk hidup benar, hidup dalam kesucian kekudusan-Mu ya Allah, supaya ketika waktu-Mu tiba, kami ditemukan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin.